Mereka terus maju menurut keyakinan mereka, yaitu harus menaati Allah daripada manusia. Salam Bapak Ibu, gimana kabarnya? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terus belajar tentang firman Tuhan yang kita teruskan di dalam Kisah Para Rasul. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, selalu diberikan semangat, nafas hidup untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus menjalani kehidupan kami. Itu sebabnya pada kesempatan ini kami belajar firman-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu maupun juga jemaat Tuhan yang ada di kediaman mereka masing-masing. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Judul perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyain mereka, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita
penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema untuk pelajaran kita pada saat ini adalah taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Seperti yang kita lihat tadi di dalam ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kadang-kadang kita ketika menghadapi persoalan yang sangat sulit, seringkali kita memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan, yaitu kadang-kadang dipengaruhi oleh karena kita misalnya takut kepada orang tersebut, atau mungkin kita lebih taat kepadanya, mungkin orang itu dia punya power, ya baik itu di perusahaan, dimanapun itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena bisa saja kita punya motivasi bahwa kita lebih menghargai orang itu karena kita punya tujuan ke depan, ya. Kita mungkin mencari pujian, bisa saja. Kita mungkin mencari aman, bisa saja. Dan ini seringkali kita diperhadapkan di dalam suatu kebenaran. Sehingga kadang-kadang kebenaran itu kita mengesampingkannya. Kenapa? Karena kita lebih taat kepada manusia. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ketika kita taat kepada manusia, maka sudah bisa dipastikan ketaatan itu jika melawan kebenaran, maka bisa dipastikan ketaatan itu akan sia-sia. Karena manusia tidak mungkin bisa memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah kita berbakti, kita taat demi apa? Demi kerajaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk belajar. Kita melihat tadi para rasul dan Petrus, mereka juga ada dalam kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Kenapa mereka ada dalam kesulitan? Karena mereka dilarang keras untuk memberitakan Injil. Dan ini sangat mengancam nyawa mereka Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi di pasal-pasal sebelumnya, mereka itu sangat-sangat diancam Bapak Ibu. Bahwa mereka itu tidak boleh memberitakan Injil. Jadi ada pilihan di sini Bapak Ibu. Jika para rasul taat kepada manusia, kepada para imam Yahudi, maka mereka tidak dipenjara, maka mereka tidak ditangkap Bapak Ibu. Ya, ada ancaman-ancaman, dan ancaman ini ancaman-ancaman yang nyata Bapak Ibu. Bahkan ini orang-orang yang mengancam ini adalah orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dan apalagi yang dikatakan imam pada saat itu, mereka punya kuasa yang sangat besar, punya pengaruh yang sangat besar, sehingga apapun yang mereka katakan itu bisa dilakukan. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus saja, mereka bilang disalibkan orang itu, dan mereka berjuang supaya Tuhan Yesus disalibkan, dan akhirnya Yesus digantungkan di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita juga diancam seperti itu. Tetapi para rasul dan Petrus, mereka lebih taat kepada Allah. Dan kita melihat ketika mereka taat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Rasul-rasul menangkap mereka dengan sangat ketakutan mereka Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan mereka juga tidak menangkap dengan kekerasan. Kenapa? Mereka takut dilempari oleh orang banyak. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena rasul-rasul ditangkap secara tidak sah.
Tetapi tanpa keraguan, mereka mengikuti orang-orang yang hendak menangkap mereka. Mereka adalah orang-orang yang memberitakan firman yang hidup, bukan pelanggar hukum. Karena itu mereka memberanikan diri seperti singa muda. Ya, seperti yang diberitakan Amsal kepada kita di dalam pasal 28 ayat 1. Mereka mendapat kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Jadi mereka tidak takut. Istilahnya di sini Bapak Ibu, berani karena benar, takut karena salah. Lalu mereka posisi berani karena benar. Tetapi para tentara yang menangkap mereka takut. Kenapa? Karena mereka salah. Mereka takut kepada orang banyak karena tidak dapat mempertahankan jabatannya tanpa dukungan rakyat. Dan mereka takut mati karena menentang Injil yang membawa hidup kekal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, ketika kita takut kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Mungkin sebagian orang menginginkan kita berada dalam kecelakaan, mengancam kita misalnya. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Bahkan ada juga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran, yang bisa kita katakan pro kepada kita. Dan kita lihat bahwa sebagian besar rakyat melihat para rasul dan Petrus ini tidak melakukan kesalahan. Tetapi sebagai pemimpin mereka juga, orang Yahudi, para imam, mereka juga mempertahankan jabatan mereka supaya di wilayah itu, supaya kekuasaan mereka terus bersinar di sana. Mereka yang berkuasa. Tetapi dengan pemberitaan kebenaran, maka mereka menjadi redup. Kebenaran harus tetap kita beritakan. Kebenaran tetap kita harus sampaikan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita ada dalam situasi-situasi sulit, mari kita berani mengatakan dan menyatakan kebenaran. Jangan sampai karena itu orang besar, jangan sampai karena itu keluarga kita, maka kita tidak berani mengatakan kebenaran, menegaskan kebenaran, maka kita adalah taat kepada manusia, bukan taat kepada Allah. Tetapi harusnya taat kepada Allah. Ayat 27 dan 28, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam-imam besar mulai menanyain mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Kalau kita sudah punya kebencian di dalam hati kita, maka kebenaran apapun yang disampaikan kepada kita, kebenaran apapun yang diutarakan kepada kita, maka kebencian itu akan menolak kebenaran itu. Kebencian itu akan melihat dari sudut pandangnya kebenaran menjadi suatu kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh para imam besar ini. Bahkan mereka katakan nama itu. Mereka begitu bencinya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus. Mereka hanya berhenti nama itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hati dan hidup mereka. Imam besar tidak menyukai nama Yesus. Sehingga ia tidak menyebut nama Yesus, tetapi hanya memakai nama itu. Ini luar biasa sekali. Mereka menegur dengan kalimat, kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Apa maksudnya? Kenapa mereka sampai bilang begitu? Karena mereka tidak paham. Itu yang pertama, mereka sama sekali tidak mengerti penginjilan rasul-rasul. Pemberitaan Injil rasul-rasul tidak bermaksud menyalahi orang, melainkan untuk menyelamatkan orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bukan menyalahkan para imam yang sudah menyalibkan mereka. Bukan itu. Tapi tujuan para rasul adalah ini pemberitaan Injil supaya setiap orang dapat diselamatkan. Yang kedua,
Imam besar sendiri telah berjuang keras sebagai pemimpin untuk membunuh Yesus. Tetapi sekarang ia berlaku seperti sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian Yesus. Nah, jadi mereka pura-pura tidak punya hubungan dengan Yesus yang telah mereka salibkan itu. Ini adalah sikap yang sangat munafik. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, melihat suatu kebenaran itu, kita mesti melepaskan seluruh urusan-urusan pribadi kita. Kenapa? Supaya rasa kebencian kita tidak melihat kebenaran suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mari dengan netral, kita dengan objektif melihat sesuatu, apa yang disampaikan itu. Apalagi Bapak Ibu kalau kita menyelesaikan persoalan masalah, mari kita membersihkan diri kita dari segala kepentingan-kepentingan. Dari segala rasa-rasa kebencian, kita harus melepaskan itu. Baru kita bisa melihat kebenaran itu. Ketika firman Tuhan pun disampaikan kepada kita, ya, mari dengan rendah hati, siapapun yang menyampaikan Injil, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, baik dia hanya sebagai pengurus gereja, baik ia hanya sebagai orang tua yang menyampaikan firman Tuhan, atau anak muda, jangan kita melihat orangnya, tapi mari kita melihat kebenaran yang disampaikan itu. Ya, kadang-kadang kan orang tua tidak mau, misalnya kalau ada firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin bukan pengurus gereja misalnya. Atau kadang-kadang kita berpikir, yang benar aja saya lebih tahu dari kamu. Atau anak muda yang menyampaikan, oh saya lebih tahu, saya lebih tua. Itu juga bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita menyampaikan kebenaran, bisa saja kita tidak mau mendengar. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan nasihat, semacam nasihat dari mereka. Dan juga yang lebih pentingnya adalah ketika orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka, seringkali belum kita memahami maksudnya, kita sudah menolak mentah-mentah. Kenapa? Ada kebencian. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya si A menceritakan si B. Nah, si B ini juga kita tidak senang dengan si B. Nah, ketika si A menceritakan kebaikan si B, maka kita mencari-cari cara supaya si B ini kelihatan banyak salahnya, banyak dosanya. Nah, seperti itu para imam. Ketika Yesus diberitakan, mereka cari-cari kesalahan. Kenapa? Karena mereka tidak senang dengan Yesus ini. Mereka tidak suka dengan Yesus itu. Nah, kenapa? Ada kebencian. Jadi kita harus membersihkan kita dari ikatan kebencian dan kepentingan apapun ketika kita menghadapi suatu keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kemudian ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah telah mencurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasul dan memberi tugas untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi Allah sebetulnya memberikan tugas kepada mereka untuk memberitakan Injil. Ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan juga sebelum Kristus naik, dia memberitakan Injil kepada murid-murid supaya juga mereka memberitakan. Oleh karena itu mereka tidak menghiraukan larangan manusia untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah. Semua manusia sama dan Allah yang Maha Kuasa adalah mutlak pencipta manusia. Ya. Jikalau perintah manusia bertentangan dengan perintah Allah, orang percaya harus taat hanya kepada perintah Allah. Jika seseorang tidak dapat membedakan mana yang harus ditaati di antara kuasa Allah dan kuasa manusia, ia telah berbuat dosa dengan memberhalakan manusia. Artinya apa? Ketika kita lebih taat kepada manusia
lalu melawan, lalu tidak taat kepada Allah, melawan Allah, maka sebetulnya kita telah menjadikan manusia itu berhala. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita meninggikan manusia itu lebih daripada Allah. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Allah ini. Tapi kita taat kepada manusia. Tetapi firman Tuhan katakan manusia itu sama. Kenapa sama? Sama diciptakan oleh Allah. Ya, jadi artinya apa? Kita ini sama saja sebagai ciptaan. Tetapi yang menciptakan kita adalah Allah yang punya kuasa yang mutlak. Nah, itulah sebabnya kalau kita lebih taat kepada manusia secara tidak langsung, kita sudah memberhalakan manusia itu. Karena kita meninggikan dia lebih daripada Allah. Orang yang demikian tidak memiliki hubungan dengan Allah dan berhala menjadi tembok yang memisahkannya dengan Allah. Ya, ketika Martin Luther Bapak Ibu diancam untuk mencabut semua tulisannya dalam pertemuan Worms, ia terus bertahan dengan kokoh oleh karena percaya bahwa tulisan-tulisannya berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab. Luther adalah reformator yang taat kepada Allah daripada manusia. Jadi dia tidak hapus tulisan-tulisannya itu yang menentang ajaran-ajaran para paus yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dia berani apapun yang terjadi. Demi apa? Demi ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita tetap taat kepada Tuhan dibanding manusia. Ketika kita lebih taat kepada seseorang daripada perintah Allah, daripada kebenaran Allah, maka kita adalah memberhalakan orang itu. Tapi Tuhan katakan ini akan menjadi tembok pemisah kita antara Allah. Akan rusak hubungan kita dengan Allah. Ketika kita terus menjunjung tinggi, lebih tinggi daripada Allah, orang yang kita hormati ini, orang yang kita takuti ini, orang yang punya power, punya kuasa ini. Tuhan katakan itu akan menjadi tembok pemisah antara saya dan saudara. Nah, ini kita lebih berhati-hati. Lalu ayat 30 dikatakan, nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, itu para rasul terus menyampaikan kepada mereka, ketika kami taat kepada Allah dan kami memberitakan Allah nenek moyang kita yang membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Menurut Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23, orang yang digantung mati adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Petrus menggarisbawahi tentang kasih Yesus yang mati terkutuk menggantikan manusia. Jadi ketika Yesus dikutuk, dia telah menggantikan kita, manusia yang harusnya berada di bawah kutuk. Maka setiap orang yang percaya dibebaskan dari kutuk itu. Bengel mengatakan dosa manusia mulai dari pohon kayu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan keselamatan diwujudkan di atas kayu juga, kayu salib. Nah, menarik tafsirannya ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi dosa manusia itu berawal dari apa? Dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu dia hubungkan juga dosa manusia berakhir di mana? Kayu. Apa kayu? Di atas kayu salib. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada yang mau saya tekankan lagi di sini. Ketika orang yang mati di atas kayu salib, kenapa dia disalib? Karena dia terkutuk. Misalnya melawan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, orang yang digantung di atas kayu salib, orang yang terkutuk itu tidak mungkin dibangkitkan lagi. Tidak mungkin Allah membangkitkan dia kalau dia manusia yang berdosa, manusia yang bersalah. Kalau dia bukan Allah, kenapa? Dia terkutuk kok. Nah, ini satu bukti bahwa Yesus adalah memang Allah yang berkuasa. Allah Bapa membangkitkannya. Mana ada orang terkutuk bisa bangkit lagi? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi ini dia bangkit. Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus. Kalimat ini sungguh menarik bagi orang-orang Yahudi. Pemberitaan Injil Rasul yaitu kebangkitan Yesus. Bukanlah suatu ajaran yang aneh
dan sulit dimengerti. Melainkan itu adalah pekerjaan Allah yang telah mereka percaya sejak zaman nenek moyang mereka. Allah nenek moyang kita adalah Allah perjanjian yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Allah menggenapi keselamatan yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, sehingga keselamatan itu perlu dipercayai oleh mereka. Keselamatan Kristen berdasarkan atas janji Allah. Dalam Perjanjian Baru sering ditegaskan bahwa keselamatan digenapi menurut janji Allah yang telah dinubuatkan. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat Roma ya, pasal 15 ayat 4, Roma 16 ayat 25 27 dan banyak lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Allah nenek moyang mereka, Allah Yahweh sudah berjanji kepada orang Yahudi bahwa nanti kamu diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sadar mereka berdosa karena mereka sudah melanggar Allah tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka tahu bahwa mereka berdosa dan Allah akan menyelamatkan mereka. Nah, para rasul menyadarkan mereka tentang itu dan Yesus inilah yang menyelamatkan mereka. Ini keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah keselamatan berdasarkan janjinya. Dari janjinya dulu, nah sekarang digenapi janji yang dinubuatkan itu. Tetapi janji seperti ini kita tidak temukan dalam agama lain Bapak Ibu. Kita tidak temukan di dalam kepercayaan lain. Tidak ada perjanjian seperti ini. Ya. Perjanjian Allah hanya ada di dalam iman Kristen. Ya. Perjanjian Allah hanya ada di dalam iman Kristen. Nah, ini yang harus kita syukuri. Allah berjanji, kamu umatku dan aku Allahmu. Allah loh yang sendiri inisiatif mengatakan itu, berjanji kepada kita. Kamu loh umatku dan aku loh Allahmu. Dan aku loh akan menyelamatkanmu. Aku mengaruniakan anakku yang tunggal supaya kamu percaya dan diselamatkan. Nah, jadi ketika Allah berjanji, maka ia akan melaksanakan janjinya itu. Dia pakai cara bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Allah mau menjadi manusia, mau menambahkan natur manusia. Untuk apa? Untuk saya dan Bapak Ibu dan untuk saudara. Ini luar biasa. Allah menepati janjinya. Dari kepercayaan lain tidak ada janji Allah seperti itu. Enggak ada jaminan bagi mereka. Selain itu, manusia memang tidak dapat berhubungan dengan Allah. Tetapi karena Allah Maha Benar, hendak berbicara kepada manusia. Ya, Allah yang berbicara, Allah yang berinisiatif. Allah adalah Allah yang hidup, yang berbicara secara pribadi dengan manusia tentang perjanjian kebenaran yang tidak pernah berubah. Allah telah memperkenalkan diri sebagai Allah YHWH atau Yahweh kepada orang Israel dan berulang kali berfirman tentang keselamatan manusia dengan berbagai cara dalam perjanjian lama, dan akhirnya dia mengirim Yesus Kristus anak tunggal menurut janjinya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yesus Kristus telah melakukan segala sesuatu yang baik dan mati di kayu salib serta bangkit kembali pada hari yang ketiga. Menurut nubuatan perjanjian lama, itu digenapi semua. Yesus telah naik ke surga dan mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus itu membangun jemaat menurut janji Yesus ketika di dunia. Dia katakan, aku akan pergi, tetapi aku mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Membangun kita. Nah, dan orang yang mendengar Injil dan percaya menerima hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam kepercayaan lain sama sekali tidak ada perjanjian seperti ini. Ya, tidak ada seperti itu. Saya mengirim anak saya yang tunggal, yang percaya selamat. Dan saya mengirim Roh Kudus untuk membangun kehidupanmu, untuk kamu dapat memahami kebenaran. Enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada. Lalu ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jikalau Yesus tidak bangkit kembali, maka ia tidak dapat
memberi keselamatan kepada umatnya. Oleh karena itu Allah meninggikan Yesus agar umatnya Israel secara rohani bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kenapa Yesus bangkit kembali? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Maka Yesus Kristus harus ditinggikan di atas segala-galanya. Sekali lagi, Yesus Kristus harus ditinggikan di atas segala-galanya. Karena Ia telah bangkit, telah memberikan keselamatan untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jika Yesus tidak bangkit kembali, maka Ia tidak dapat memberi keselamatan kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah meninggikan Yesus agar umatnya Israel secara rohani tadi bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ditinggikan artinya Yesus dibangkitkan kembali dan naik ke surga oleh Allah. Yesus yang ditinggikan oleh Allah tidak dapat direndahkan oleh mahkamah agama. Ya. Pemimpin dan juru selamat hampir sama dengan Ibrani pasal 2 ayat 10 artinya. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Yesus adalah penyelamat yang memimpin manusia kepada keselamatan dan dirinya sendiri adalah keselamatan yang sempurna. Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Yesus telah mengajarkan kepada para rasul bahwa mereka dan Roh Kudus adalah saksi tentang fakta Yesus adalah Mesias. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Jawaban rasul-rasul ini menentang pertanyaan imam besar. Ya, rasul-rasul tidak mau menaati perintah imam besar yang melarang memberitakan nama itu. Sebab mereka adalah saksi Yesus. Kata saksi yang dipakai dalam Perjanjian Baru adalah istilah hukum. Ya, seorang saksi yang menghadapi pengadilan harus bersaksi menurut kebenaran yang telah disaksikannya. Rasul-rasul telah diangkat sebagai saksi Yesus sehingga mereka harus bersaksi tentang Yesus menurut apa yang telah dilihat dan apa yang didengar. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, mereka saksikan. Maka juga kita seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, inilah seharusnya yang kita saksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kita tahu tentang kebenaran Tuhan, itu yang kita saksikan. Apa yang kita lihat dari hal-hal lain, misalnya mengenai sesuatu hal, harus kita lihat, harus kita dengar, maka itu yang harus kita beritakan. Jangan sampai kita memberitakan berita angin yang juga tidak kita dengar, yang juga kita tidak lihat, itu tidak bisa dan tidak boleh kita membicarakan hal itu karena kita sendiri tidak mengalaminya. Roh Kudus juga mendorong mereka untuk bersaksi tentang Kristus sehingga mereka harus bersaksi. Ya. Skippers mengatakan kata menaati dalam ayat ini ada kaitannya dengan ayat taat di dalam ayat 29. Apabila anggota mahkamah agama bertobat, mereka akan menyadari bahwa sikap menganiaya Yesus adalah salah. Jika mereka menyadarinya, maka Allah akan memberi Roh Kudus yang menyaksikan Yesus kepada mereka juga. Lalu ayat 33, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi mereka ketika mendengar kebenaran mereka menjadi panas hati, bahkan mereka semakin menjadi-jadi lalu berniat untuk membunuh rasul-rasul ini. Menurut pasal 2 ayat 37, hati orang-orang yang mendengar perkataan Petrus sangat terharu sehingga mereka bertobat. Tetapi anggota mahkamah agama sebaliknya hendak membunuh rasul-rasul. Mereka telah menjadi tinggi hati sehingga tidak dapat bertobat. Sebaliknya hanya berusaha untuk menahan kekuasaan dan kemasyurannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang awam ketika mereka mendengar kebenaran, mereka terharu. Lalu apa? Mereka bertobat. Tetapi orang yang merasa hebat, merasa berkuasa, dia tidak akan mendengar kebenaran itu. Justru ketika kebenaran itu disampaikan, ia menjadi tinggi hati, panas hati.
Lalu apa? Mau berniat lebih jahat lagi. Nah, ini susahnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah merasa paling hebat, merasa istilahnya kita sudah memiliki rasa tinggi hati, maka apa yang terjadi? Kebenaran tidak pernah bisa kita terima. Ya, itu sebabnya kebencian tadi, juga rasa tinggi hati harus kita lepaskan dalam hidup kita. Lalu ayat 34, tetapi orang-orang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Nah, jadi Gamaliel adalah cucu dari Hillel yang menulis silsilah dan sejarah Yahudi serta guru Paulus. Kalau kita lihat di dalam pasal 22 ayat 3. Sangat dihormati orang banyak. Jadi sekelas cucu Hillel yang menulis silsilah dan sejarah Yahudi serta guru Paulus saja, juga dia tidak berani loh Bapak Ibu. Dia juga orang Farisi. Jadi ada di antara mereka juga yang tidak menemukan kesalahan Paulus ini. Dan orang ini sangat dihormati orang banyak. Menunjukkan bahwa dia adalah ahli dan ilmuwan yang tulus hati. Ia membela rasul-rasul dengan simpati seperti Nikodemus yang membela Yesus dengan simpati. Di dalam Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Hal ini seperti mendapatkan mutiara dari padang pasir, juga mendapat teman dari antara musuh-musuh yang mengeremuninya. Pada waktu Gamaliel meninggal dunia, 18 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan, orang-orang menangisinya dengan berkata, kemuliaan hukum Taurat telah hilang dan kesucian serta kekudusan telah mati. Nah, soalnya Gamaliel orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Harusnya mereka ini, para imam besar ini sebetulnya, kalau mereka taat pada hukum Allah, harusnya mereka memperlakukan orang dengan baik, dengan benar, memanusiakan manusia, Bapak Ibu. Jadi kita jangan seperti mereka. Kita orang-orang yang Kristen yang taat kepada Tuhan, maka kita mampu memanusiakan manusia. Kita mampu menghormati setiap orang. Kita mampu mengasihi setiap orang. Ya. Dan tadi cucu tadi yang namanya Gamaliel tadi, dia membela para rasul. Karena dia orang yang taat hukum Yahudi, taat kepada Allah. Dia melakukannya dengan benar. Lalu apa? Ia bisa mengetahui mana kebenaran. Harusnya kita orang yang ada di dalam Kristus harus betul-betul berpihak pada kebenaran, bukan berpihak pada kesalahan. Ayat 35, sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Jadi perkataan ini adalah perkataan Gamaliel, tetapi ada pekerjaan Allah di balik perkataan ini. Ya, John Calvin mengatakan Lukas menunjukkan bagaimana Allah mencegah kelakuan-kelakuan yang jahat. Jadi Allah juga memakai orang ini, menggerakkan orang ini untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran tersebut dan untuk mencegah kelakuan-kelakuan yang jahat. Ayat 36-37, sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Gamaliel menjelaskan bahwa gerakan-gerakan yang tidak berasal dari Allah akan runtuh sendiri dengan mengumpamakan kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam sejarah. Gerakan-gerakan manusia apapun akan rebah apabila Allah tidak membangunkannya, karena kemampuan manusia terbatas. Jadi Gamaliel mau menjelaskan, dulu ada si Teudas. Ya. Dia punya pengikut banyak. Tapi karena dia mengajarkan kekeliruan, tidak berkenan kepada Allah, Allah menghancurkannya. Akan hancur dia sama murid-muridnya. Tetapi Gamaliel memberikan perumpamaan ini supaya apa? Bahwa rasul-rasul ini kalau mereka nanti memang salah, nanti Allah hancurkan mereka. Mereka akan hancur sendiri nanti. Jadi biarkanlah mereka. Dan kita lihat Bapak Ibu, ini bukti bahwa Injil ini adalah betul-betul berasal dari Allah. Sampai sekarang Injil tidak pernah bisa dihancurkan.
Ya, sampai sekarang Injil tetap eksis dan tetap ada. Dan juga tadi disebutkan Yudas ya di dalam ayat 37. Nah, Yudas ini selain Teudas ada Yudas juga. Nah, seorang yang menyeret banyak orang. Jadi kejadian ini sebetulnya terjadi pada tahun 6 atau 7 Masehi, tertulis dalam buku sejarah Yosefus. Jadi mereka yang begitu memahami itu. Ayat 38-39, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Jadi perkataan Gamaliel ini benar, agar waspada atas antisipasi yang terlalu keras terhadap suatu gerakan. Karena kadang-kadang manusia sangat bersemangat untuk menghambat suatu gerakan. Ya. Dalam jemaat juga Bapak Ibu seringkali terjadi perjuangan yang terlalu keras. Memang manusia harus mempertahankan dan mendukung kebenaran. Akan tetapi jika seorang berjuang berlebihan sampai memakai cara yang tidak benar, akan mengalami kerugian sendiri. Seringkali kita mendapatkan kemenangan dengan harus menunggu, karena kita percaya bahwa hal apapun akan berhasil pada waktu Allah sendiri bekerja. Jadi Bapak Ibu, dalam juga memperjuangkan kebenaran, tidak boleh kita juga memakai cara-cara yang tidak benar atau cara-cara yang keras sekali. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hal apapun akan berhasil pada waktu Allah sendiri bekerja. Dalam memberitakan Injil, kita tidak boleh memaksa manusia. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk harus percaya. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk harus menerima sekarang. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan juga Bapak Ibu, ketika kita menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak boleh kita menyampaikan kebenaran itu supaya diterima, maka kita memakai cara-cara yang salah. Supaya apa yang kita sampaikan itu orang banyak dapat menerima, lalu kita memakai cara-cara yang tidak benar. Tuhan melarang kita. Apa yang dimaksudnya? Maksudnya adalah sampaikan saja kebenaran tanpa memakai hal-hal cara-cara yang tidak benar. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, kalau Allah bekerja, kalau Allah bertindak sekeras apapun orang itu, hatinya akan luluh. Dia akan mendengarkan kebenaran itu. Lalu ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi anggota Mahkamah Agama menerima nasihat Gamaliel. Yang tadinya mereka tidak berani memanggil nama Yesus, hanya mereka katakan nama itu. Sekarang mereka berani memanggil nama Yesus. Karena Gamaliel sudah mengatakan kepada mereka, jangan-jangan kamu juga ketika melarang mereka, kamu yang menghalangi mereka dan kamu melawan Allah. Nah, ini yang mereka takut. Jangan-jangan kamu yang melawan Allah. Nah, sekarang mereka sudah mulai agak takut, makanya mereka tidak jadi membunuh rasul-rasul itu. Tetapi mereka belum puas dan kejahatan di dalam hatinya masih berkobar. Ya, sekalipun ada ketakutan, tapi kejahatan masih ada. Masih ada hati yang berkobar-kobar. Jikalau mereka menganggap nasihat Gamaliel itu benar, seharusnya rasul-rasul dilepaskan secara damai. Tetapi hal ini tidak mereka perbuat. Sebaliknya mereka menyesal dan melarang lagi untuk memberitakan Injil. Ya, walaupun mereka menerima nasihat Gamaliel, mereka sedikit ada ketakutan, tapi mereka tetap ngotot untuk melarang rasul-rasul itu. Tapi mereka melepaskannya, tidak jadi membunuh. Ayat 51, rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi rasul-rasul meninggalkan sidang itu dengan gembira, bukan karena dilepaskan, melainkan mendapat kesempatan menderita lagi oleh karena nama Yesus. Jadi orang ini ketika mereka menderita, itu menjadi berita sukacita bagi mereka. Itu menjadi kabar gembira. Jadi karena mereka sudah betul-betul hidup dalam Injil, mereka betul-betul paham, telah mendengar, telah melihat Injil kebangkitan Yesus. Maka ketika mereka menderita pun itu jadi bonus, itu jadi berkat loh Bapak Ibu bagi mereka. Sama sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita sudah betul-betul memegang kebenaran itu bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan,
Maka dalam kehidupan kekristenan kita pun menderita demi Yesus. Oh, tidak masalah. Kita pun menderita demi Yesus. Kita tetap melakukannya. Kenapa? Itu berkat yang bisa diperhitungkan untuk kita sebagai orang percaya. Itu sesuatu yang bisa diperhitungkan. Pengorbanan kita. Buat apa kita mengikuti Yesus tapi tidak ada sesuatu yang diperhitungkan dalam diri kita. Memang kita percaya masuk surga. Tapi kita juga harus memiliki semangat sebagai identitas yang semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Rasul-rasul telah dilarang untuk memberitakan Injil, tetapi mereka semakin giat melakukannya tanpa takut kepada orang-orang karena mereka takut kepada Allah, karena mereka mengenal kebenaran. Mereka terus maju menurut keyakinan mereka, yaitu harus menaati Allah daripada manusia. Mereka telah dipenjarakan, diusut, dihukum mati, diancam, disesah, dan dilepaskan. Tetapi terus mereka melakukan tindakan yang akan mendatangkan penganiayaan. Mereka terus bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias dengan berjuang menentang penganiaya-penganiaya yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan dalam PL. Mereka tidak berhenti bersaksi tentang kebenaran itu. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersaksi tentang Yesus. Melalui kehidupan kita, melalui berita-berita yang kita sampaikan. Kita tidak pernah bisa berhenti Bapak Ibu untuk memberitakan kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita. Ada dua yang saya tekankan kembali. Yang pertama, Allah sendiri berperang dengan penganiaya untuk pemberitaan Injil. Penganiaya memasukkan rasul-rasul ke dalam penjara, tetapi Allah mengeluarkan mereka dengan kuasa. Artinya apa? Kita tetap memberitakan Injil. Kita tetap berpihak pada kebenaran. Kita tetap sampaikan kebenaran dimanapun dan dalam kondisi apapun, karena Kristus yang menopang kita, yang berperang untuk kita. Ya. Jangan takut menyampaikan Injil dan juga jangan takut menyatakan kesalahan. Jangan takut menyatakan kebenaran. Kedua, rasul-rasul yakin dan percaya kepada kebenaran, yaitu harus lebih menaati Allah daripada manusia. Keyakinan itulah yang menjadi landasan untuk membawa kemenangan bagi orang-orang yang ditindas dari segala abad. Arti menaati Allah adalah taat kepada panggilan Allah sebagai saksi Kristus, sehingga mereka terus bersaksi. Kita harus lebih taat kepada Allah karena kita adalah hidup dalam kebenaran. Allah adalah Allah, ada kebenaran yang sejati. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehidupan kita ada di situ. Jalan kita ada di situ. Kebenaran kita ada di situ. Maka kita harus taat kepadanya. Lalu yang ketiga, mereka menganggap penderitaan sebagai kemuliaan. Jadi ketika rasul-rasul dilepaskan, mereka bergembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita menderita karena kita mengikut Kristus, itu tidak menjadi persoalan, justru menjadi berkat bagi kita karena kita merasa layak untuk itu, dilayakkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami itu karena namanya, itu tidak menjadi persoalan. Justru bagus menurut firman Tuhan. Ketika kita menderita karena nama Yesus, itu sesuatu yang bagus. Itu artinya apa? Tuhan memakai kita, Tuhan melayakkan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran kami pada kesempatan ini. Biarlah Engkau terus menolong kami untuk tetap hidup taat kepadamu Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat, berkati kami semua dalam menjalani hidup kami, agar kami mampu menyatakan kebenaran, agar kami mampu
menegaskan di dalam hidup kami untuk selalu takut dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.